Iya. Lah gue kan omongan cuman kan tak arti gak pak nih. Oh ya. Tes Jackson, halo. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Ya, oke. Ini kelompok 25 ya, apa 39? 25. Siap, kelompok 25 Bapak. 25. Oh ya, oke. Baik. Kelompok 25 ada berapa anggota ini, Pak Andre? 1 2 3 4. Ini baru 5 ya. Ada 7 ya, enggak? Iya, Pak, ada 7. Siap, semuanya ada 7 Bapak. Ada 7 ya. Baik. 7, berarti kita tunggu dua. Baik, sambil menunggu yang lain, saya mulai dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan ini sudah masuk siapa? Alicia, Gladys. Saya memulai dulu aja. Nanti silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada usulan, monggo disampaikan di sini, kita diskusikan. Ini waktu kita sampai jam 19.30 karena setelah itu ada kelompok yang lain juga akan konsultasi dengan saya ya. Kelompok 39. Saya memulai dulu dengan tanya saya mana nih? Oh ya. Enggak gitu. Mungkin sudah dapat ya. Cuma saya ingin menjelaskan lagi supaya nanti kita punya kesamaan persepsi tentang KKN online ini yang baru pertama kali diadakan oleh kampus kita ya. Yang pertama adalah wilayah kegiatan KKN online itu meliputi wilayah DIY, ada 5 kabupaten kota, Jogja, Sleman, ya, Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo. Artinya bahwa ada objek lokasi di dalam pembuatan video itu karena output yang diharapkan dari KKN ini adalah laporannya dalam bentuk video ya yang durasinya 10 sampai 20 menit. Kemudian KKN-nya 1 bulan itu jadi tadi sudah dimulai, jadi berakhir nanti tanggal 20 November. Oleh karena itu nanti dibuat jadwal ya, tiap minggunya ngapain saja. Ini untuk memperkuat saya nanti untuk memperjuangkan kelompok ini pada saat penentuan nilai bahwa kita itu serius di dalam KKN ini ya, ada jadwal, ada ada kepanitiaan dan seterusnya ya. Tuh kemudian apalagi nih yang berikutnya, kelihatan ya ini anunya? Share screen saya. Terlihat? Halo? Kelihatan, Pak. Lihat ya? Oke. Terlihat, Bapak. Oke. Kemudian itu jenis kegiatannya tadi sudah saya sampaikan. Ada 2 yang utama. Ada 2. Yang pertama adalah pengabdian dan yang kedua adalah pendidikan. Artinya membuat videonya itu video tentang pengabdian kepada masyarakat. Artinya video itu bermanfaat bagi masyarakat. Entah itu videonya temanya adalah
mengangkat potensi di suatu wilayah misalnya ya. Atau mungkin juga Anda punya kelompok ini punya ide mensosialisasikan atau istilah ilmiahnya mendiseminasikan atau menghilirisasikan suatu teknologi tepat guna atau TTG ya. Nah, apa saja silahkan. Itu kemudian yang kedua itu adalah bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan itu adalah video pembelajaran ya. Video pembelajaran itu tingkatannya dari SD sampai SMK, SMA dan SMK. Nah, ini kelompok kita ini dapat apa jenjang pendidikannya? SMK, Pak. SMK aja ya, oke. Silakan dibuat video tentang pembelajaran ya. Apa apa sih kalau SMK itu apa ya? Biasanya lebih teknis ya. Itu kemudian yang berikutnya terkait dengan pengabdian tadi sudah. Ini pengabdian ini bidangnya itu bisa dari aspek ekonominya ya, dari aspek teknik karena KKN ini kan gabungan 4 fakultas ya, maupun pertanian ataupun hukum ya. Durasi videonya antara 10 sampai 20 menit tuh. Nah, kemudian berikutnya yang penting ini adalah bahwa anggota kelompok ini atau peserta KKN online itu dapat menjadi pelaku atau aktor ya yang terlibat langsung sebagai bintang filmnya, seperti itulah ya. Oke. Tuh, kemudian saya lanjut, yang paling penting lagi adalah saya sudah menandai ini. Ini mengenai presensi kelompok online, karena presensi ini sangat berpengaruh terhadap penilaiannya. Saya berharap nilai Anda semuanya bisa maksimal ya. Kalau bisa A+ semuanya ya. Tapi sayangnya A+ nggak ada nilai A+ ya. Jadi Anda diminta untuk mengisi di web LP3M itu ya, sudah dapat semua username dan passwordnya, kegiatan setiap harinya. Ini nanti diisi apa aja nanti. Misalnya tadi ngisi pembukaan atau apa upacara pemberangkatan serta KKN gitu ya. KKN online, secara online seperti itu diisi. Kemudian nanti besok lagi apa, membuat jadwal misalnya ya, membuat jadwal kegiatan. Lalu besoknya lagi apa, merancang apa gitu ya. Nah, termasuk malam ini Anda masukkan juga untuk besok bisa. Tanggal 21 besok Anda masukkan di logbook namanya itu. Kegiatannya adalah konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan atau DPL, seperti itu ya. Tuh, kemudian pengumpulan videonya itu nanti melalui Google Drive ya. Itu saya kira gampang itu. Nah, kemudian yang paling penting ini yang ingin saya sampaikan ya, yang bagian J ini, bahwa DPL memberikan nilai bobotnya itu tidak full 100%, tetapi hanya 70%, ya 70 bobotnya. Sisanya yang 30% itu diberikan oleh panitia, oleh LP3M, yaitu katanya ada apa? Ada tes segala ya, pakai tes, pakai ujian dan presensi ya. Nah, nilai akhir nanti itu akan dirapatkan ya. Bisa jadi saya memberikan nilai A tetapi LP3M tidak setuju ya. Nah, termasuk diskusi kita malam ini saya rekam ya. Saya akan mencoba mempertahankan nanti kalau saya memberikan nilai bahwa kelompok ini memang benar itu ada aktivitas termasuk malam ini ya. Yaitu kita ada komunikasi, ada konsultasi dan sebagainya ya. Nah, nilai yang 70 ini meliputi satu, isi materi dari video itu bobotnya adalah 10%, kemudian penyajiannya 10,
kemudian teknisnya yaitu tampilan videonya, ketajaman, pencahayaan, gambar, suara itu adalah 10 bobotnya. Nah, yang krusial ini adalah keterlibatan individu dalam video tutorial. Ini 20 nilainya ya. 20 ini kan cukup tinggi ya. Nah, oleh sebab itu Anda buat tadi jadwal lalu buat semacam itu loh. Kalau kita nonton film itu kan ada apa semacam produsernya ya. Di situ ada kameramen ya, ada aktornya, ada apa ya pembuat, ada sutradaranya, ada pembuat narasinya ya. Nah, Anda buat seperti itu ya. Anda buat susunan tim pelaksananya atau apalah ya. Seperti itu ya, atau produsernya semacam itu ya. Misalnya Fitri kameramen ya, kemudian ada Ihsan Mustafa sebagai aktor misalnya. Anda buat seperti itu apanya supaya terlihat bahwa ada keterlibatan individu di dalam video tersebut. Gitu ya. Oke, termasuk di dalam diskusi-diskusi Anda nanti juga, Anda bisa diskusi melalui via Zoom, ya Anda bisa pinjam Zoom saya, nanti itu juga akan terekam dan saya akan menilai juga dari situ keaktifan Anda di dalam diskusi kelompok, ya di dalam merumuskan satu gagasan atau suatu ide. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kemanfaatannya. Video itu adalah 20, bobotnya juga 20. Saya kira kita anggap saja ini manfaat ya, bermanfaat. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dulu. Kemudian yang satunya lagi itu adalah jadwal ya. Contoh jadwal ya, jadwal kegiatan ya. Berarti 4 minggu ya, 1 2 3 4. 4 apa 5 minggu, Anda buat seperti ini aja ya. Buat seperti ini minggu pertama, minggu kedua sampai minggu keempat ya. Anda buat jadwal kegiatan KKN kelompok 2 saya belum share screen ternyata. Maaf. Ya. Nah, ini contoh jadwal ya, jadwal kegiatan ya. Jadi ada 4 minggu atau sampai 5 minggu ya kalau nggak salah. Anda buat setiap minggunya aktivitas yang akan dilakukan apa ya. Mengapa demikian? Mungkin kelompok selain bimbingan saya tidak membuat seperti ini, tapi saya mewajibkan kelompok di bawah bimbingan saya untuk membuat ya seperti ini supaya nanti saya bisa mempertahankan ketika nanti di akhir KKN, ketika penentuan nilai ya, bahwa kelompok saya ini memang secara sistematis terencana melakukan kegiatan KKN ini ya. Gitu nggih tujuannya. Nah, kemudian apa lagi nih? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Monggo kalau ada sesuatu yang Anda ingin sampaikan atau hal-hal yang lain saya persilahkan. Monggo. Permisi Pak, izin bertanya Ya. Pak. Ini ketua siapa ya? Sebentar dulu Mas Andri ya. Ketuanya siapa ini? Kebetulan saya itu Pak. Oh Andri ya. Oke ya. Monggo. Jadi gini Pak, ini saya mau tanya untuk yang di web LP3M itu kan ada program kegiatan itu ya Pak. Ya. Itu setiap mahasiswa atau dari salah satu mahasiswa aja yang itu Pak, yang ini uploadnya itu. Setiap mahasiswa saja ya saya tadi sudah berdebat dengan panitia ini tapi belum ditanggapi dengan baik. Jadi itu kan masalah teknis ya. Jadi dosen tidak ngerti betul. Tadi juga ada tidak bisa masuk, tidak bisa login, tanya ke dosen pembimbing. Nah, masalah teknis ya itu ya. Saya sudah sampaikan ke panitia supaya dibuat semacam help desk, ada nomor hotline gitu, di mana mahasiswa bisa tanya langsung ke yang membuat itu semua, membuat webnya itu ya. Jangan ke DPL-nya orang ngerti ya secara teknis. Ya, jadi kalau saya sarankan diisi aja masing-masing ya. Oh gitu. Diisi saja ya. Ya, diisi. Iya Pak. Jadi Jadi gini Pak,
Ya, Kebetulan kan ini punya saya tadi belum inputkan apa aktivitas untuk ya. ini hari ini. Tetapi kok ini di dalam web saya ini udah ada yang apa ini memasukkan data gitu, Pak. Ya. Teman-temannya ada yang memasukkan sudah? Yang lain? Belum, Yang Pak. Mbak Fitri sudah memasukkan? Belum, Pak. Belum. Belum ada ya? Siap Ya, belum Bapak? Ya. Anda nih di foto ya ini apa di screenshot ini ya gambar ini Oh iya, Pak. sebagai bukti nanti bahwa kita ada diskusi. Saya ada rekamannya, saya rekam ini ya. Ya. Iya, Pak. Itu saya sudah sampaikan juga. Monggo yang lain ini saya tunjukkan yang lain silahkan ada lagi. Jadi nanti saya sampaikan lagi ke panitia ya. Jadi aduh ini panitianya kok DPL yang nggak ngerti kalau soal apa itu soal teknis ya. Kita kan hanya membahas soal materi KKN-nya saja. Monggo yang lain saya catat apa yang disampaikan oleh ketua tadi. Selamat malam Bapak, mohon izin bertanya Bapak. Iya, Mohon izin Bapak, kaitannya dengan kegiatan yang satu kan ada kemudian pengabdian masyarakat dan pengabdian pendidikan. Kebetulan yang kami tanyakan khususnya untuk pengabdian masyarakat Bapak. Umpama dalam hal ini dari kelompok 25 dalam hal pengabdian kepada masyarakat, kita menggunakan seperti ini Bapak, penyuluhan, mungkin yang kaitannya dengan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat, mungkin salah satu warga masyarakat nanti dengan cara kita mengumpulkan kira-kira ya 15 orang, apakah dalam hal ini bisa diizinkan Bapak? Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Subianto. Usulannya Pak Subianto ini sudah disepakati kelompok ini atau bagaimana? Siap Bapak, sudah ada kesepakatan Sudah. tadi malam Bapak. Sudah ada. Ngaten, nggih. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ini di istilahnya kampus itu KKN online. Dari KKN online mestinya ini istilahnya KKN multimedia ya karena buat video. Jadi begini Pak, sebisa mungkin itu tidak ada kontak dengan pihak lain ya. Jadi bisa membuat video itu dibuat, nanti pelakunya atau yang menyampaikan materi itu ini anggota KKN saja. Itu. Jadi penyuluhannya melalui video. Namun demikian, seandainya itu ada lokasinya, ya, artinya itu pemanis video ya. Di lokasi ini kami akan melakukan penyuluhan tentang hukum ya atau tentang hakim misalnya, ya monggo bisa itu ya dimasukkan. Tetapi sebisa mungkin dihindari kontak langsung dengan masyarakat. Ngaten Pak Subianto. Siap Bapak, matur nuwun, terima kasih Bapak. Ya. Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, Semisal kalau ini kan kita mau buat seminar gitu ya Pak, buat kayak gitu sosialisasi, tapi kita tetap mempertahankan untuk protokol gitu gimana Pak? Ada pihak lainnya. Ya gitu Pak. Berapa orang itu anunya? Pasti banyak orangnya. Anu aja nggak sosialisasinya nggak perlu mengundang orang aja. Oh gitu ya Pak. Ya, jadi video. Jadi tadi itu ada yang membuat narasinya, ada yang ngomong, atau mungkin ada yang memperagakan apa seperti itu. Ya, jadi memang maksud daripada KKN online ini adalah untuk menghindari ya kegiatan kita itu
terjadi kontak langsung dengan pihak lain. Ini yang kita hindari sebenarnya. Kecuali hanya 1-2 ya, 1-2 orang misalnya ingin mewawancarai Pak Kepala Desa, Pak Lurah misalnya, atau siapa gitu, atau pedagang akan diwawancarai satu orang mungkin no problem kalau gitu. Tapi kalau untuk berkumpul di satu tempat, ini yang kita usahakan jangan sampai seperti itu. Ya, seperti itu Mas Andre. Baik Pak. Jadi kalau misal kayak gitu, nanti outputnya kita cuma kayak video tutorial gitu ya Pak? Ya, video tutorial memang. Jadi ini tadi saya sudah sampaikan juga nih. Ini kepada siapa ini? Kepada panitia ya. Nih, ini kan banyak masalah teknis yang kami DPL itu tidak ngerti. Meskipun saya sebenarnya paham tentang teknologi informasi ya. Nah, saya usulkan supaya dibuat apa itu help desk ya, ada nomor khusus gitu yang langsung mahasiswa itu menghubungi gitu ke nomornya panitia itu yang ngerti tentang teknis ya. Ini kan banyak sekali masalah nih. Ya, ini contoh kasus saya sampaikan tadi ini. Ini juga barusan ada yang masuk. Itu ya. Nah, tadi Mas Andri tadi belum mengisi tetapi sudah terisi ya masalahnya Iya ya. Pak, Saya begitu sampaikan Pak. lagi nanti ini ya. Tapi saya belum ditanggapi juga ya. Nah, itu seperti itu. Ininya ya, saya besok mau ketemu ketua LPM-nya itu. Jadi seperti itu. Jadi buat video ya. Jadi kita melakukan sosialisasi itu melalui video itu, maksudnya seperti itu. Nah, Baik Pak. jadi tidak mengumpulkan orang banyak karena ini kita hindari ya kontak langsung dengan orang yang banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya tadi siapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sudah 7 ya. Sekalian ya semuanya Anda di chat itu ditulis nama sama nomor mahasiswa, saya anggap sebagai presensi pada malam Begitu ini. Pak. Baik Pak. Ya, bagian dari penilaian saya juga nanti. Ya, nanti saya akan mempertahankan bahwa ini kelompok ini aktif untuk diskusi seperti itu. Ya, monggo ada diisi di chat, di kolom chat aja ya, nama, nomor mahasiswa gitu aja. Ya, kelompoknya kelompok berapa 25 ya. Oke, Langsung di ada sini ya yang Pak? lain di Langsung kolom di chat kolom kolom Zoom ini atau di Telegramnya Pak? di kolom chat aja, di kolom chat, karena kolom chat ini kan tersimpan sama rekamannya nanti. Ya, jadi Baik Pak. kalau panitianya tanya gitu, saya misalnya memberi nilai bagus, lalu diprotes oleh panitia, saya kan ada bukti ya, bahwa karena ini kasus-kasus yang lama kan banyak ya. Jadi contoh kasus-kasus yang lama itu orangnya tidak aktif, tapi dia memfasilitasi, ingatan ya, memfasilitasi baik dalam bentuk dana, dalam bentuk tempat dan lain sebagainya, transportasi, tetapi dia nggak aktif, nggak punya ide dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak kita inginkan, mengandalkan fasilitasinya itu. Ya. Kan ada ya seperti itu. Nah, setiap rapat nggak pernah datang gitu ya. Kalau ada lagi silakan yang ingin ditanyakan ke Alicia. Mohon izin Bapak bertanya Pak. Ya, masuk nih. Ya, silakan Pak. Mohon izin Bapak, satu lagi kami mohon petunjuk Bapak kaitannya dengan tadi yang kami sampaikan untuk pengabdian masyarakat yang kita sampaikan tentang penyuluhan masalah hukum Bapak. Kebetulan kami dari hukum, dalam hal ini pilihan kita kan di perdata Bapak. Dalam materi penyampaian, upama kami menyampaikan mungkin di luar daripada perdata, dalam hal ini mungkin hubungannya dengan hukum pidana, kira-kira diizinkan Bapak? Bagaimana Pak Subi tadi? Pak Subi dari hukum perdata. Siap. Terus terus untuk penyuluhan kepada masyarakat, kebetulannya materinya kami ambil dari hukum pidana Bapak. Karena kami backgroundnya dari anggota Polri Bapak. Oh, ngatain, wah lebih bagus Pak. Kalau bisa itu masalah pinjol itu Pak. Siap Bapak.
Kalau Jadi mungkin bisa diizinkan, kami lebih condong ke hukum pidana, Bapak. ya, baik Pak Subianto ya. Masalah pinjol ya monggo, menarik itu ya. Jadi isu-isu yang sedang sedang update itu ya di ini di apa namanya diobservasi lebih jauh ya. Betul Pak Subianto, monggo tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Ya, Siap-siap, nggak apa-apa. Bapak. Siap, Bapak. Terima kasih sekali. Rencananya apa selain apa temanya apa ini Pak Subianto untuk pidana? Maksudnya sebelum saya mengatakan pinjol tadi. Mungkin kaitannya dengan saat ini kan negara kita baru darurat narkoba, Bapak. Mungkin salah satunya bisa materinya menyangkut masalah narkoba. Terus mungkin yang kedua mungkin kaitannya dengan ini, Bapak, hubungannya dengan kenakalan remaja, Bapak. Mungkin kita selaku apa ya untuk menyampaikan sosialisasi, utamanya untuk pencegahan, Bapak, utamanya itu. Atau mungkin gambaran-gambaran kaitannya dengan sanksi hukum bagi para pelanggar, terutama daripada kasus-kasus narkoba tersebut, Bapak, yang mana untuk ancaman hukumannya sangat tinggi dan dendanya juga sangat besar. Begitu, Bapak. Terima kasih. Bagus, bagus Pak, bagus Mas. Ya, saya mensupport itu ya. Selain Siap, itu juga, Bapak. ya dan itu sangat bermanfaat video-video seperti itu. Termasuk sebetulnya ini yang banyak belum disadari oleh masyarakat itu adalah undang-undang ITE itu ya, yang apa penggunaan medsos. Ya. Ini kan banyak sekarang yang sedang ditangkap ini ya, menyebarluaskan ini, padahal hukumannya kan cukup tinggi ya itu ya. Monggo silakan dikoordinasi dengan teman-teman yang lain, dengan kelompok ini. Silakan di skenario, di skenario. Mungkin ada sebagai terdakwa atau mungkin apa ya. Monggo silakan aja ya di apa siap, namanya. Bapak. Siap. Video itu menarik ya. Tapi boleh bawa borgol juga, Pak. Siap, Bapak. Mas Andre-nya yang di borgol. Monggo silakan. Sekalian mohon izin, Bapak, mohon petunjuk, Bapak, kaitannya dengan durasi waktu yang disebutkan waktunya antara 10 sampai 20 menit. Upama waktunya lebih daripada waktu yang ditentukan, apakah bisa diizinkan, Bapak? Kalau bisa maksimal 20 menit, Pak. Jadi diedit aja. Ini pasti ada yang bisa ngedit ya, dipotong-potong. Mengapa demikian? Karena pengalaman kami membuat video pembelajaran atau video pengabdian masyarakat, itu kalau sudah lebih 20 menit, Pak, itu orang malas ya nonton biasanya ya. Siap. Misalnya TikTok itu kalau sudah lebih daripada 2 menit, TikTok itu malas pasti. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau nonton visual itu waktu durasinya ini yang juga sangat berpengaruh. Jadi pertimbangannya seperti itu, Pak. Jadi monggo maksimal 20 menit ya. Siap, Bapak. Siap dilaksanakan, Bapak. Terima kasih sekali, Bapak. Nanti diedit saja, dipotong-potong gimana yang tidak penting dikeluarkan gitu ya. Dipotong gitu. Monggo ada lagi, ini kok mbak-mbaknya nggak bertanya. Ihsan, halo Ihsan. Oh ya, sorry Mbak Dewi. Iya, saya mau memastikan itu kan yang di web LPM 3 Janabadra itu kan ada yang namanya laporan individu, Pak. Iya. Nah, itu kita laporan individunya itu kayak misal di tim kita itu sebagai misal kameramen atau apa gitu, atau kita juga melakukan KKN di desa kita sendiri, Pak? Oh, enggak. Jadi KKN-nya kelompok. Jadi laporan individu itu ya misalnya hari ini tadi tanggal 20 mengikuti pelepasan ya. Secara online. Ya masing-masing mesti sama ya. Enggak apa-apa ya. Kemudian malam ini nulisnya besok aja tanggal 21 ya. Konsultasi online bersama dosen DPL gitu. Masing-masing nulis seperti itu. Jadi masing-masing kegiatannya. Lalu kemudian kalau misalnya sudah ditentukan, kemudian kelompok ini melakukan koordinasi ya.
ya ditulis tanggal 22 misalnya ya, melakukan koordinasi dan saya ditunjuk sebagai kameramen gitu. Nah, itu laporan saya ditugasi, saya mendapat tugas sebagai kameramen, saya mendapat tugas sebagai aktor atau sebagai apa namanya, sutradara kah, atau sebagai apa. Ya apa aja lah, yang penting ya setiap harinya itu ditulis, diisi gitu ya. Oh iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Sudah cukup jelas. Ya, jadi bukan masing-masing orang ya, tetapi di kelompok ini satu kegiatan, bukan masing-masing orang punya kegiatan. Maksudnya bukan apa tadi maksudnya ya? Iya. Maksudnya ya seperti itu. Tadi ada salah satu teman itu nanya ke saya untuk yang tugas laporan individunya itu, apakah kita kayak misal ngajari anak kecil di desa kita kayak gitu, kita sendiri. Enggak, enggak, Nah, saya mau enggak, memastikan. tidak. Jadi laporannya itu ya hanya dua ya, yaitu video tadi itu, 2 video ya yang dihasilkan oleh kelompok ini. Itu saja laporannya. Iya, Nah, baik Pak. laporan yang dimaksud laporan individu itu tadi itu kegiatannya tadi ya, setiap harinya ngapain saja. Ngapain dalam hal kelompok ini ya, bukan melakukan kegiatan sendiri. Oh Nah, iya, iya Pak. bagian ya itu Terima nanti yang kasih. menjadi pertimbangan saya untuk menilai. Saya kan akan lihat nanti ini Mbak Dewi berapa kali nih dalam 1 bulan apa saja yang dilakukan untuk membuat video yang ditentukan oleh kelompok. Seperti itu. Ya. Monggo yang lain. Terima kasih. Ya. Fitri. Monggo yang lain silakan. Desi, Ihsan, Alicia Gladys. Dari fakultas mana? Hukum. Fakultas Malam, Hukum. Pak. Iya. Ya, malam. Panggilannya siapa nih? Gladys, Alicia, atau Fle? Mbak Janet. Hah? Janet. Kok namanya beda dengan nama? Oh, biasa dipanggil Janet, Gladys juga boleh, Pak. Oh, Janet. Oke, Janet. Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Jelas ya. Oke, baik. Iya. Diusahakan semua aktif memberikan masukan ya, memberikan ide kepada masih ada mungkin Mbak Fitri atau Mbak Desi? Cukup jelas. Jadi begitu Mas Andri. Jadi mohon izin petunjuk Bapak. Selamat malam Bapak. Mohon izin petunjuk Bapak. Bapak Subi. Halo. Subianto, suaranya menghilang. Siap Bapak. Mohon izin petunjuk Bapak. Begini Bapak, mohon petunjuk apabila mungkin ada hal-hal yang sifatnya itu penting sekali dan perlu mohon petunjuk ke Bapak untuk jalur komunikasi Bapak, di samping pakai ini Bapak WA atau mungkin Telegram, apakah diizinkan mungkin lewat jalur pribadi Bapak? Terima kasih Bapak. Lewat aja Pak, lewat grup Telegram itu aja, nggak apa-apa, biar teman-teman yang lain juga ngerti gitu ya. Jangan sampai kita dikiranya apa? Siap Bapak. Kong kali kong. Dan lewat itu aja nggak apa. Kalau hal ada yang siap, ini. Siap. Ya, seperti itu aja ya. Nah, kemudian informasi lain bahwa ini ada pendanaan ya, jadi ada anggaran bantuan dari Universitas LP3M. Nah, monggo nanti ke Pak Ketua, Pak Andri besok atau ditanyakan ke kampus ya kalau ada waktu untuk mengenai dananya itu ya. Jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan subsidi ya.
lumayan itu ya, bisa nyewa kamera, bisa bisa beli pulsa misalnya ya, atau buat kaos. Kaos juga boleh. Kalau dulu kan dibuat untuk jaket ya, tapi sekarang tidak karena sifatnya online. Silakan nanti pemanfaatannya untuk apa ya, untuk buat kaos kah atau apa gitu ya. Monggo. Ditanyakan besok Mas Andri di Baik, kampus Pak. itu. Dan Pak, untuk itu kita bertanyanya itu ke siapa gitu Pak di kampus? Ke mana gitu? ke LP3M ya, di Pak, kampus ya Pak. di LP3M bisa ke Bu Ning atau Mbak Nina ya. Tanya aja ya, siapa tahu nanti bisa langsung cair gitu. Langsung cair kan kita bisa langsung makan-makan ya. Ya, baik. Wah, nah ini Ihsan ini Siap, seneng banget nih. Pak. Itu kemudian misalnya nih Anda, Pak Subianto sudah membuat skenarionya ya, skenario hukum pidana tadi terkait dengan narkoba dan apa itu tadi, kenakalan remaja ya, sudah ada skenarionya, mungkin sudah ada aktornya, dan Anda sudah mau pengambilan gambar gitu. Monggo, kalau saya ada waktu saya diberitahu kapan tempatnya di mana dan waktunya kapan gitu. Ya insya Allah nanti kalau saya ada waktu saya juga bisa mengunjungi ya, saya melihat-lihat gitu. Baik Pak. Itu Mas. Untuk itu Pak, pertemuan selanjutnya ini kan kita juga punya kerjaan, maksudnya punya ini sambil kerja gitu ya Pak. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita koordinasikan dulu aja untuk waktu yang pas untuk kita semua gitu Pak. Ya, ya. Jadi ya kalau bisa jam-jam sore aja ya, atau Ya, kalau mau memanfaatkan Zoom itu saya bisa menyediakan sore seperti ini, misalnya Jumat, Sabtu, Minggu, nah itu bisa ya. Nah, silakan nanti dijadwal, nanti tinggal menghubungi saya. Kalau kelompok ini mau koordinasi melalui Zoom misalnya ya, itu nanti saya akan sampaikan linknya ya. Oke. Itu soal dana sudah, soal apa lagi ya? Begini, jadi ada salah satu kelompok bimbingan saya sudah melakukan pengambilan gambar. Itu kan saya minta direkam lewat Zoom juga ya. Jadi ketika dia beraktivitas itu saya memberikan mereka Zoom, linknya lalu direkam juga aktivitas pengambilan gambar videonya itu. Nah, satu hal yang saya ingatkan ketika itu mereka tidak menggunakan masker ya. Jadi semuanya polos itu. Jadi saya himbau supaya nanti setiap kegiatan, misalnya pengambilan gambar itu tetap pakai masker ya. Itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kondisi saat ini, kondisi saat kita melakukan kegiatan ini. Ya, itu satu. Yang kedua, jangan sampai video yang kelompok ini buat tiba-tiba kemudian terupload gitu ya, katakanlah di YouTube atau di mana, lalu orang lain nonton ya. Oh ini kok nggak pakai masker, nah bisa jadi nih, bisa jadi viral atau jadi macam-macam, orang kritikannya macam-macam nanti ya. Jadi upayakan pakai masker gitu. Ataupun kalau mau membuka maskernya itu awalnya pakai masker dulu supaya suaranya jelas. Nah minta izin biasanya, mohon maaf apa biasanya seperti penyiar TV itu loh ya. Saya buka masker dulu supaya suara saya bisa jelas ya, gitu. Itu aja. Nah, paham dia maksud saya. Jadi tetap protokol kesehatan tetap digunakan ya. Ya, monggo kalau masih ada. Pak mau tanya Pak. Ya, Fitri, silakan. Untuk yang pengabdian di sekolah itu tuh harus tentang mata pelajaran ya Pak? Ya, tentang mata pelajaran daripada sekolah itu. Jadi misalnya SMK itu apa ya? Misalnya masalah SMK, masalahnya SMK itu tata boga atau apa gitu ya, seperti itu. Nah, monggo silakan nanti cari-cari materi yang sekiranya itu bisa membantu siswa-siswi SMK itu
katakanlah memudahkan mereka menyelesaikan sesuatu atau menyelesaikan soal ya. Saya sebetulnya menghimbau tadinya supaya KKN ini untuk bidang pendidikan itu adalah anak SMA, siswa SMA kelas 3 yang mau ujian gitu. Jadi teman-teman yang KKN ini membuat apa ya, contoh-contoh soal, cara mudah mengerjakan soal ya menghadapi ujian ini begitu. Tapi kan ternyata panitia malah membuat dari SD, SMP gitu ya. SD, SMP, SMA ya untungnya tidak memasukkan PAUD ya. Kalau memasukkan PAUD benar gitu. Heeh. Ya, ya. Gitu Mbak Fitri ya. Jadi silakan dicari kira-kira satu mata pelajaran dari SMK itu apa ya yang bisa kita bantu ya melalui video. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Dewi silakan. Berarti untuk yang pendidikan itu, misal kita pakai meningkatkan minat belajar siswa itu nggak bisa ya, Pak? Harus mata pelajaran gitu. Ya, harus sebaiknya mata pelajarannya. Kalau meningkatkan minat belajar itu kan sifatnya umum, gitu. Kan sifatnya umum itu bisa SMP, bisa SMA ya, bisa mahasiswa juga. Nah, jadi maunya panitia itu adalah misalnya saya kasih contoh matematika, cara mudah menyelesaikan matematika misalnya ya. Matematika kelas 3 SMA misalnya seperti itu. Nah, ya seperti itu ya, itu pendidikan ya. Ya kalau mungkin punya kenalan ya di SMK atau apa ya ditanyain mata pelajarannya apa gitu. Atau mungkin juga bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah ya. Pihak sekolah kolaborasi dalam arti materinya ya, materinya dikolaborasikan. Iya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Pak, izin mau bertanya, Pak. Ya, Mas Andri silakan. Ini Pak untuk yang pendidikan, Ya. kita udah membahas itu ya Pak. Contohnya kita mau ngambil seperti yang di SMK itu mata kuliah multimedia. Ya. Dan multimedia itu kan kita kalau tutorial cara penggunaan itu apa kamera atau cara pengambilannya gitu bisa nggak Pak? Bisa, Pak, bisa ya. Karena kan SMK itu ada jurusan DKV ya, DKV desain komunikasi visual. Ya, di SMK itu ya ada kan. Nah, itu bisa saya kira bisa. Nah, ya yang multimedia itu. Iya. Bisa Mas Andri silakan ya. Nah, boleh saja ya. Sama ini Pak, mau bertanya, untuk minggu ini kita lebih fokus ke persiapannya dulu atau gimana gitu Pak? Ya, jadi tadi yang pertama jadwal dulu ya, jadwal lalu Anda nanti simpan jadwal itu atau kirim ke saya lewat grup Telegram kita. Lalu misalnya tadi mau memulai ini idenya Pak Subianto tadi ya, misalnya yang mungkin Pak Subianto sudah menguasai sudah siap, ya kan? Nanti Pak ketuanya itu buat susunan ininya, susunan apa tadi, susunan tim pelaksananya ya. Ini yang kameramen siapa, yang apa gitu ya. Masing-masing ada tugasnya di situ. Siapa sebagai aktor dan lain sebagainya. Siapa yang menyampaikan narasi dan lain sebagainya. Dibuat seperti itu, Mas. Ya. Baik Pak. Nah, sudah kapan pelaksanaannya? Silakan nanti kapan pelaksanaannya. Ya. Nah, kalau bisa sih, nanti mau rencananya pakai kamera apa itu? Gimana Pak? Untuk Anunya yang apanya? alat kameranya. Kalau pakai HP kan kurang bagus nanti hasilnya. Ya Pak, untuk kebetulan di kelompok kami ini ada yang kerja di ini Pak, di penjualan kamera gitu. Oh Mungkin gitu. bisa pakai fasilitas dari teman. Wah, aku malah kameranya tokonya yang dia pakai.
Ya, oke oke. Dan tentu saja lebih siapa nih yang di kamera, Maisan atau Mas Andri? Gimana Pak? Yang kamera Saya tadi Pak. siapa tadi? Fitri. Oh, ya oke. Kebetulan masih kerja Pak. Oh ya, jadi berarti nanti Mbak Fitri bisa tahu mana kamera yang bagus gitu ya. Nah, cara pengambilannya dan lain sebagainya. Ya, ya boleh boleh pakai tripod dan lain sebagainya. Silakan. Berarti Fitri sudah punya tugas ini ya, sebagai kameramen gitu. Eh, Nah, monggo Mas Andre, mungkin yang perlu didahulukan itu sambil ini idenya Pak Subianto tadi dibuat Baik Pak. skenario-nya seperti apa. Nah, mungkin yang apa tadi saya melihat tadi ada kesulitan dalam soal video apa SMK itu ya. Nah, sambil jalan cari tahu tentang mata mata pelajaran di SMK itu yang kira-kira bisa dijadikan video pembelajaran. Seperti itu. Ya. Baik. Saya pengennya lebih cepat lebih baik. Kalau bisa 2 minggu ini selesai semuanya ya alhamdulillah ya. Kita selebihnya kita santai-santai saja ya. Oke. Ya gitu. Cukup saya kira kalau tidak lagi. Mbak Desi mau menyampaikan sesuatu mungkin Mbak Desi? Mohon izin bertanya, Bapak. Ya silakan Mbak Untuk Desi. untuk pengumpulan videonya itu nanti pada minggu ketiga atau gimana ya, Pak? Kalau ya sudah selesai, ini kan soal video itu kan apa namanya juga membutuhkan waktu sebetulnya ya. Karena kita ingin hasil video itu betul-betul bagus ya, baik dari sisi teknis ya, sisi pengambilan, sisi skenario dan seterusnya. Ini saya contohkan kelompok berapa itu 24 apa 27 itu sudah berkali-kali pas tengah-tengah ngambil pada ketawa semuanya oh apa namanya maksudnya ya biasa kalau bintang film ya biar kalau pemain sinetron yang sudah terbiasa ya menghadapi kamera kadang-kadang lupa apa yang mau diucapkan gitu kan begitu ya jadi itu juga butuh waktu sebetulnya jadi untuk pengumpulan videonya diharapkan nanti sampai tanggal 20 itu sebetulnya ya. Jadi nanti di apa sampai akhir daripada masa KKN ini. Nah, ya. Nanti kan kita konsultasi lagi ya. Kalau videonya sudah jadi, kita kan bahas lagi mana yang perlu kita perbaiki dan seterusnya seperti itu. Nah, begitu kira-kira Mbak Desi ya. Saya kira Mas Andre, Pak Ketua, masih ada? Kalau dirasakan cukup, ya silakan diatur lagi jadwal diskusinya. Ya. Sebisa mungkin sih kalau mau pakai Zoom, ya kalau Jumat, Sabtu, Minggu saya bisa jamin dapat link Zoom-nya. Tapi kalaupun hari biasa, usahakan ya jam-jam seperti ini ya. Karena semuanya kan pada kerja ya. Saya juga kerja. Kalau siang agak susah juga kita diskusi ya. Itu saya kira kalau dianggap tidak ada lagi. Ini kok masih ada yang belum presensi ya? Masih 6. Pak Subi. Oh, tolong dibantu Mas Andri. Pak Subi. Pak Subianto dimasukkan di dalam chatting itu biar Pak saya bisa Subianto, ininya berapa ya Pak? ditulis saja namanya nggak apa-apa tanpa Pak Subianto. Nali ya Pak. Ditulis saja namanya Mas. Siap Bapak Subiantoro dengan NIM 181100154. Begitu Mas? Ya, ya, saya simpan guys, saya save. Ya, oke ini sebagai presensi. Ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi diskusi malam ini anggap saja kegiatan untuk besok pagi tanggal 21 ya untuk diisi di LP3M itu. Jadi konsultasi dengan dosen DPL virtual atau lewat Zoom gitu ya. Oke. Baik, saudara sekalian, Pak Subianto, Mas Andre ya, Mbak Dewi, Mas Isan, Fitri, dan Janet, Desi juga. Terima kasih atas antusiasnya di dalam menyelesaikan KKN ini.
Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, lebih cepat. Amin. Kita usahakan secepat mungkin selesai dan tidak mengganggu tugas-tugas yang lain. Ini khususnya Pak Polisi, Pak Subianto. Di mana nih tugasnya, Pak? Pak Subianto. Siap Bapak, di Polda DIY Bapak. Di Polda DIY Bapak. Oh iya, di Siap. bagian mana? Kebetulan di Biro SDM Bapak. Oh di Biro SDM-nya kayaknya. Di Biro SDM. Yes. Baik, terima kasih. Sumber daya manusia Bapak. Iya, sumber daya manusia SDM. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya, atas partisipasinya malam ini. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Itu boleh, dia punya maksudnya main tapi tahu pertama itu kan suruh dia bikinnya punya brand gitu. Dia punya brand juga. Terus di sini saya bilang kita buka dan pasir. Karena saya cuman dia buka dan pasir terus saya lihat kayaknya bagus. Sudah saya kirim nilai pasir yang terakhir.